Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Carita TV. Kembali lagi bersama saya Edi Hasan. Oke, kali ini saya akan menceritakan beberapa hari yang lalu saya diajak oleh teman di kantor untuk bergabung pada sebuah sistem di mana sistem tersebut bisa memberikan kita keuntungan yang sangat banyak. Mereka menggunakan aplikasi, dan bukan hanya satu, tapi ada 3 aplikasi. Semua menjanjikan keuntungan yang sangat banyak. Aplikasi tersebut adalah Alimama, kemudian Share4Pay, kemudian JD Union. Semua aplikasi ini menjalankan advertising seperti itu, yang menurut teman-teman ceritakan kepada kami bahwa aplikasi ini membantu untuk meningkatkan rating penjual di beberapa e-commerce Indonesia ataupun di e-commerce luar negeri. Aplikasi ini sangat menggiurkan sekali menurut saya, karena bisa menghasilkan 300.000 atau bahkan ada 500.000, bahkan ada jutaan per hari. Itu membuat saya sangat-sangat kaget. Ada sebuah aplikasi yang bisa memberikan kita keuntungan begitu banyaknya hanya dengan membagikan iklan diklik, kemudian kita mendapatkan untung 100.000 sampai jutaan. Tapi untuk mendapatkan keuntungan atau persentase keuntungan dari biaya dari iklan yang kita klik tadi, kita harus menyetorkan sejumlah uang kepada aplikasi-aplikasi tersebut. Semuanya sama, baik itu Alimama, Share4Pay, ataupun JD Union. Saya sangat tertarik dengan ketiga aplikasi ini. Jadi saya berniat untuk bergabung salah satu di antara aplikasi ini. Namun sebelum itu, saya harus mencari informasi terlebih dahulu tentang ketiga aplikasi ini. Yang mana seharusnya yang saya masuki atau yang mana seharusnya saya join, seperti itu. Karena baik Alimama maupun JD Union ataupun Share4Pay itu semua aplikasi yang menjanjikan. Sekarang sudah menjamur di Morowali, apalagi di Morowali ini saya rasa semua punya dana yang lumayan lah dan bisa masuk di salah satu aplikasi ini. Namun saya merasa harus mencari informasi terlebih dahulu tentang ketiga aplikasi ini. Apakah itu tentang perusahaannya, CEO-nya, ataukah yang lain-lain? Dari mana ke sumber dana mereka ini sampai berani memberikan sebuah bonus atau keuntungan yang begitu besar setiap iklannya, ya, seperti itu. Nah, di dalam aplikasi ini, di situ ada beberapa paket bertingkat, ya. Ada dari ratusan ribu, jutaan, bahkan puluhan juta. Semakin tinggi uang yang kita setorkan ke dalam sistem aplikasi tersebut, maka semakin tinggi pula keuntungan yang kita dapat per iklannya, per klik iklannya, ya. Karena saya tertarik dengan aplikasi ini, maka saya mencari beberapa informasi dan saya menemukan beberapa acuan bagi saya apakah saya bisa bergabung atau tidak, ya teman-teman. Oke, pertama yang saya temukan adalah
tidak terdaftar di OJK. Jadi ketiga aplikasi ini, Alimama, kemudian Share4Pay dan JD Union tidak terdaftar di OJK. Ya, saya sudah cari di OJK, Otoritas Jasa Keuangan, saya tidak menemukan nama perusahaan mereka ya. Kemudian saya mencoba mencari lagi, karena ini aplikasi ya, aplikasi untuk Android. Saya mencoba mencarinya di Play Store. Maka saya mencoba mencari di Play Store, kemudian saya tidak mendapatkan salah satu dari aplikasi ini. Di sini saya sudah screenshotkan atau saya sudah rekam. Di Play Store saya tidak menemukan mereka, baik Share4Pay, Alimama maupun JD Union. Di Play Store ketiga aplikasi ini tidak ada. Jadi saya beranggapan mungkin karena ini aplikasi untuk orang-orang yang akan mendapatkan keuntungan yang banyak, makanya tidak ada di Play Store. Tapi saya seharusnya ya, ini menurut pendapat saya, seharusnya aplikasi yang memberikan bonus sebesar ini seharusnya dia ada di dalam Play Store, seperti itu. Namun karena saya sudah mencari di Play Store tapi tidak ada. Itu yang fakta yang saya dapatkan. Kemudian setelah itu, karena di Play Store mereka tidak ada, maka saya mencoba mencari website mereka, baik itu JD Union, Alimama maupun Share4Pay. Nah, ketiganya saya mendapatkan suatu fakta di mana saya cari dulu. Pertama, kita nanti saya munculkan di layar ya teman-teman. Pertama, JD Union. JD Union kita coba perhatikan kepada alamat websitenya, yaitu jdunion88.com. Nah, sebuah sistem atau aplikasi yang memberikan untung yang sangat banyak atau menjanjikan keuntungan yang sangat banyak menggunakan alamat web ya, menggunakan campuran, yaitu huruf dengan angka. Menurut saya, jika perusahaan itu besar, dia tidak perlu menggabungkan antara huruf dengan angka. Contohnya bca.com atau mandiri.co.id, facebook.com, twitter.com. Perusahaan besar tidak, menurut saya, tidak menggunakan penggabungan antara huruf dan angka. Itu yang saya tangkap ya. Kemudian coba perhatikan di situ pada saat kita mau mendaftar, di situ langsung nomor HP plus 62, artinya ini dikhususkan untuk orang Indonesia. Ya. Kenapa harus plus 62 di situ? Kenapa bukan dari Amerika, USA atau ke Cina, angka pertamanya di situ? Kenapa langsung plus 62? Itu yang saya ragukan juga. Tapi ini tergantung semua teman-teman ya. Saya ini hanya pendapat pribadi. Kemudian setelah JD Union, saya mencoba mencari alamat website Alimama, alimama.com. Alimama ini adalah anak perusahaan dari Alibaba.com. Namun setelah saya cek, Alimama yang menjamur sekarang ini adalah sepertinya tidak terkait atau tidak terafiliasi dengan perusahaan Alibaba.com, karena alamat websitenya mereka, alamat website Alimama ini sangat membuat saya ragu. Kenapa? Karena coba perhatikan teman-teman ya di layar, alamat websitenya yaitu https://almm.qui.html.net. Seperti itu.
Perusahaan yang memberikan sebuah bonus atau presentase keuntungan yang sangat besar menggunakan domain seperti ini. Kenapa begitu ribet? Kenapa bukan alimama.net saja? Kenapa harus alimama.qdhtml.net? Kemudian domainnya itu .net. Sepengetahuan saya, .net itu untuk network ya. Kalau .com itu komersial, .net itu adalah network. Network ini biasa diperuntukkan untuk perusahaan-perusahaan jaringan, penyedia layanan jaringan. Sorry teman-teman. Penyedia layanan jaringan, seperti itu teman-teman. Jadi itu saya merasa janggal dengan nama domain dari Alimama ini, ya. Kemudian perhatikan teman-teman di situ user registration. Sebuah perusahaan yang besar, dia tidak memperhatikan detailnya. User registration, registration itu dia menggunakan huruf kecil. Seharusnya dia menggunakan huruf besar. Itu juga menjadi perhatian saya teman-teman. Jadi itu menjadi perhatian saya. Kemudian lagi-lagi di tab bagian kolom masukkan nomor HP, lagi-lagi plus 62. Jadi dikhususkan lagi untuk orang Indonesia. Kenapa bukan Cina? Kenapa bukan awalannya itu negara Cina? Alimama ini kan menurut informasi, Alimama ini dari perusahaan dari Cina. Kenapa tiba-tiba pas mau registrasi langsung negara Indonesia atau bendera Indonesia, kemudian plus 62 yang masuk. Kemudian lagi-lagi teman-teman, persoalan penulisan, ya, di register dan go download. Teman-teman coba perhatikan di situ, R-nya menggunakan R kecil dan G-nya menggunakan G kecil. Saya merasa aneh di sini karena secara detail teman-teman, seharusnya mereka menggunakan huruf besar, apalagi ini adalah perusahaan terkemuka ya, Alimama. Hal yang kecil seperti itu saja mereka tidak perhatikan. Itu juga menjadi pertanyaan saya teman-teman. Setelah itu, kemudian saya lanjut lagi ke Share4Pay. Saya mencari alamat websitenya, yaitu share4pay.net. Sama dengan Alimama tadi, dia menggunakan net, yaitu network yang biasanya dikhususkan untuk perusahaan jaringan atau perusahaan penyedia layanan jaringan, seperti itu teman-teman. Kemudian dari segi estetika, tampilan, keindahan dari websitenya itu menurut saya tidak menarik sekali, agak kaku. Ketiga-tiganya semuanya menurut saya itu kaku ya, kurang menarik saya untuk bergabung seperti itu. Itu yang saya temukan. Kemudian selanjutnya saya mencari ketiga aplikasi ini, saya mencari nama-nama pendirinya atau CEO ownernya. Saya mencari siapa-siapakah nama ownernya dari ketiga aplikasi ini. Dan lagi-lagi saya tidak menemukan nama-nama. Setidaknya ada yang bertanggung jawab teman-teman. Jika, ini bukan doa ya, jika misalnya perusahaan sudah tidak mampu lagi membayarkan, sistem tidak mampu lagi membayarkan uang teman-teman yang balik modal itu, bagaimana? Siapa yang menjamin uang teman-teman jika perusahaan ini bangkrut? Ya, teman-teman, itu yang menjadi perhatian saya. Kemudian aplikasi ini menurut saya high risk dan high return. Artinya resikonya tinggi tapi keuntungannya juga tinggi. Keuntungannya seperti ini tapi resikonya seperti ini tingginya. Jadi menurut saya masih membuat saya ragu untuk bergabung dengan salah satu
sistem ini, ya teman-teman. Kemudian memanfaatkan e-commerce yang ada seperti Taobao, Tokopedia, Lazada, Amazon. Mereka menggunakan ini seperti halnya di Alimama itu. Anggaplah teman-teman menyetorkan uang sebanyak 10 juta, maka akan terbuka beberapa e-commerce di situ yang saya lihat dari punyanya teman, ya. Persentase bonus atau keuntungan semakin tinggi juga. Ada berapa ya? 0,5% atau berapa ya keuntungannya. Saya perhatikan di situ dia memanfaatkan e-commerce yang ada di Indonesia. Nah, kemudian saya coba, jika mereka bekerja sama dengan e-commerce yang ada di Indonesia, seharusnya di Lazada maupun di Tokopedia, mereka harus, pas kita masuk aplikasi di dalam Tokopedia ataupun Lazada, seharusnya ada iklan yang membuat kita terarah kepada salah satu aplikasi ini, contohnya Alimama. Di situ setidaknya di situ ada banner, ya. Di situ ada banner bahwa bergabung bersama kami Alimama, kerjasama antara Tokopedia dengan Alimama. Dan itu saya tidak menemukannya. Saya tidak menemukan di salah satu e-commerce yang ada di Indonesia, maka saya semakin ragu, teman-teman. Itu ya. Kemudian persoalan pembayaran per klik iklan atau per share iklan, ya. Saya lihat dari Alimama itu dia mengklik sebuah iklan atau dan dari klik iklan itu mereka mendapatkan beberapa persen keuntungan. Kemarin saya diceritakan oleh teman saya yang sudah menyetorkan uangnya 10 juta. Dia menyetorkan uangnya 10 juta ke dalam sistem Alimama. Kemudian keuntungan yang dia dapatkan per harinya 300.000, teman-teman. Bayangkan banyaknya itu, 300.000 per hari. Jika dalam 1 bulan dia bisa mendapatkan atau bisa balik modal dari 3 juta itu. Dan mereka setiap hari ini keuntungan mereka itu bertambah. Jadi kemungkinan besar dalam 1 bulan mereka akan balik modal. 1 bulan akan balik modal. Dan itu sangat menjanjikan. Iya, seperti itu. Dan itulah yang menarik perhatian para helm kuning yang ada di dalam perusahaan. Dan saya juga mencari-cari informasi di TV-TV tentang Alimama, Share4Pay, dan JD Union ini. Dan lagi-lagi saya tidak menemukan. Ketiganya, iklannya di pertelevisian. Saya tidak menemukan beritanya tentang mereka, tentang keabsahan atau keabsahan dari sistem ini. Saya tidak menemukannya. Kemudian withdrawnya atau pencairan uangnya. Pencairan uangnya seperti Alimama, menurut teman saya, katanya H+1. Artinya hari ini kita ingin mencairkan uang tersebut, uang yang ada di dalam aplikasi tersebut, besoknya baru dikirim ke dalam rekening. Beda juga dengan aplikasi Share4Pay, katanya hari ini dia 1 bulan atau 30 hari, 20 hari lah katanya, ya. Hari ini kita mau melakukan pencairan, artinya 20 hari ke depan baru bisa dikirim ke dalam rekening. Nah, itu juga membuat saya agak ragu untuk bergabung. Karena mengapa harus menunggu 1 hari ataupun 20 hari ataupun 3 hari? Kenapa tidak dikirim langsung? Padahal di dalam sistem tersebut sudah tertera jumlah uang kita. Anggaplah di dalam aplikasi tersebut ada 18 juta, kita ingin menarik 10 juta. Kenapa tidak dikirim langsung? Kenapa harus menunggu selama 1 hari ataupun 20 hari? Itu yang menjadi perhatian saya juga, ya.
Kemudian saya tadi lupa melakukan saya ingin melakukan perbandingan antara iklan yang ada di JD Union, Share4Pay, kemudian Alimama dengan iklan yang ada di YouTube. Iklan yang ada di YouTube itu paling tinggi, informasi yang saya dapatkan di YouTube juga, paling tinggi itu $7. Itu pun di negara Amerika, di negara Eropa. Beda dengan di Indonesia. Indonesia itu per iklannya kemungkinan besar itu cuman 7.000, 10.000. Seperti itu teman-teman. Ada rentang perbedaan antara iklan yang ada di Indonesia dengan yang ada di Eropa, ya. Saya bertanya, platform sebesar YouTube saja hanya mampu membayar 70.000 paling besarnya per iklannya. Itu pun di Amerika. Di Indonesia hanya 10.000 ke bawah. Itu. Ini ada aplikasi Alimama, Share4Pay, kemudian JD Union yang mampu memberikan bonus atau keuntungan sebesar ratusan ribu kepada teman-teman setiap harinya. Itu sangat menggiurkan sekali. Tapi lagi-lagi saya mempertanyakan hal itu. Kenapa bisa YouTube hanya mampu sekian? Alimama ini dan JD Union dan Share4Pay ini mampu memberikan keuntungan yang begitu besar. Seperti itu. Saya bertanya. Susah sekali saya temukan jawabannya. Selanjutnya, mengapa saya mencari informasi-informasi ini sebelum bergabung? Karena sebelumnya saya ini pernah juga masuk dalam sistem seperti ini, namanya skema Ponzi. Teman-teman. Jadi skema Ponzi itu menurut Wikipedia. Ini menurut Wikipedia, teman-teman. Saya akan tampilkan di sini di samping saya. Skema Ponzi adalah modus investasi palsu yang membayarkan keuntungan kepada investor dari uang mereka sendiri. Atau uang yang dibayarkan oleh investor berikutnya. Artinya orang yang ada di bawah kita, orang yang kita rekrut untuk masuk ke dalam sistem ini. Artinya uang yang mereka bayarkan digunakan untuk membayar kita. Seperti itu ya teman-teman. Bukan dari keuntungan yang diperoleh oleh individu atau organisasi yang menjalankan operasi ini. Skema Ponzi biasanya membujuk investor baru dengan menawarkan keuntungan yang lebih tinggi dibandingkan investasi lain. Dalam jangka pendek dengan tingkat pengembalian yang terlalu tinggi atau luar biasa konsisten. Kelangsungan dari pengembalian yang tinggi tersebut membutuhkan aliran yang terus meningkat dari uang yang didapat dari investor baru. Jadi teman-teman, skema Ponzi ini itu adalah skema di mana dana investor yang baru masuk digunakan untuk membayar investor yang lama atau orang yang merekrut kita, ya. Dia jadikan bonus seperti itu. Dan sebelumnya saya pernah ikut dan saya mengalami kerugian sebanyak puluhan juta. Makanya sebelum saya join di sini, saya mencari betul-betul informasi tentang ketiga aplikasi ini. Namun saya tidak menemukan yang masuk akal, yang menarik saya untuk bergabung di ketiga aplikasi ini. Itu yang menjadi poinnya, ya teman-teman. Jadi teman-teman, setelah saya berpikir dari hal-hal yang saya temukan, maka saya berpikir keras untuk bergabung dengan salah satu aplikasi ini atau sistem ini. Karena menurut saya tidak ada dari sistem ini yang masuk akal seperti itu. Tidak ada masuk akal menurut saya. Ini hanya untuk saya teman-teman, karena saya ini pernah jatuh di dalam skema ini. Saya ini tidak ingin jatuh di lubang yang sama. Makanya saya cari betul informasinya. Untuk teman-teman yang mau bergabung silakan. Saya tidak memaksakan teman-teman untuk melarang teman-teman untuk bergabung, karena
uangnya juga teman-teman. Haknya juga teman-teman. Saya hanya memberikan sedikit pandangan tentang ketiga aplikasi ini tersebut ya. Saya tidak menjelekkan ketiga aplikasi ini, namun saya harus mencari informasi-informasi yang sah, yang valid tentang ketiga aplikasi ini, sehingga itu menjadi pertimbangan saya untuk bergabung di salah satu aplikasi ini. Namun saya tidak menemukan satupun yang bisa menarik saya untuk bergabung ya. Jadi mungkin itu saja teman-teman yang bisa saya jelaskan. Mengapa saya jelaskan ini agar bisa menjadi referensi teman-teman ya. Bisa menjadi referensi teman-teman sebelum bergabung di salah satu sistem ini. Saya rasa teman-teman semua penonton cerdas lah, bisa menyimpulkan sendiri. Silakan teman-teman bergabung. Namun teman-teman harus mencari dulu kejelasan atau fakta-fakta tentang ketiga aplikasi ini. Karena siapa yang akan bertanggung jawab jika uang teman-teman right begitu saja? Andaikan saya punya uang sebanyak 10 juta, maka saya lebih memilih untuk menginvestasikannya kepada emas batangan ataupun reksadana. Reksadana saja hanya mampu memberikan 7% dalam setahun. Dari ketiga aplikasi ini jauh sekali keuntungan yang kita dapatkan, bahkan per bulan sudah kembali modal. Saya sangat mempertimbangkan untuk masuk dalam aplikasi ini atau sistem ini karena saya tidak menemukan fakta-fakta yang bisa menarik saya masuk ya teman-teman. Jadi cukup sekian video kali ini. Saya mohon maaf jika ada salah-salah kata ataupun ada kelebihan kata seperti kelebihan NG ataupun kelebihan G, karena maklumlah saya baru belajar menjadi konten kreator ya teman-teman. Saya mohon maaf. Jangan lupa di like dan subscribe jika dianggap bermanfaat. Jika tidak apa-apa.